Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Laskar Mataram Raya, kami ucapkan selamat sejahtera selalu tercurah kepada Anda semua. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selalu mendapatkan curahan rahmatnya di setiap saat dan setiap waktu dan dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan pula kita dalam langkah-langkah kehidupan kita dibimbing oleh Allah untuk selalu berada di dalam jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan pula kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan atas jalan kebenaran itu. Para pemirsa semua, pada kesempatan ini bahwa kita akan membahas mengenai pembongkaran makam di Rawasari, Pemalang, yang memakan waktu berhari-hari. Karena memang membikinnya saya rasa juga memakan waktu yang lama. Karena bangunan itu sangat megah, mencerminkan kemegahan. Ini dari sini bisa dilihat yang membuat ini ingin mengesankan bahwa yang dimakamkan di situ itu adalah seorang tokoh yang besar. Tapi ini adalah narasi mereka. Padahal faktanya adalah yang di situ itu hanyalah seorang rakyat biasa. Bahkan menurut informasi, beliau adalah seorang pembikin pelana kuda. Tapi karena suatu kegilaan yang dilakukan oleh salah satu keturunannya yang kebetulan dengan oknum salah satu habaib, dia adalah dekat. Dan lucunya dia dihabibkan mau. Untung masa disasik-sasik hidup dari saudara-saudaranya yang menepis bahwa dia bukanlah seorang habib. Masa pamannya masih ada di situ dan kerabat-kerabatnya masih ada di situ, yang menepis bahwa saudaranya yang dikubur itu bukanlah habib, tapi rakyat biasa dan terkenal sebagai pembikin pelana kuda. Inilah kegilaan-kegilaan mereka. Dan juga kegilaan-kegilaan muhibin yang hanya didasari adalah oleh kepentingan-kepentingan duniawi, bukan kepentingan akhirat ini, kepentingan dunia. Apa? Dari jah dan mal. Saat itu semua orang mengetahui bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasul. Dan karena kegilaannya atas jah dan mal itu, mereka ingin juga dihabibkan dengan harapan memperoleh kemuliaan daripadanya. Dielulukan banyak orang karena nasabnya. Dan dari itu pula akan menghasilkan mal. Karena kita tahu rakyat Indonesia, rakyat Nusantara, khususnya orang-orang NU, kalau sama yang namanya dzurriyyah Rasul itu sangat sayang sekali. Dan sampai apa yang dia punya itu didharma baktikan kepada dzurriyyah Rasul itu sebagai bukti kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tapi faktanya hal itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu, sehingga terjadilah pemalsuan, baik pemalsuan nasab seseorang yang orang biasa dihabibkan, baik yang itu masih hidup. Kalau masih hidup dihabibkan, itu mungkin ya kita cepat-cepat bisa menilai memang orang itu gila pangkat, gila jabatan, gila kemuliaan. Tapi kalau orang yang sudah meninggal dihabibkan,
Ini lebih gila lagi. Tapi pada dasarnya motifnya adalah sama, yaitu motif jah dan mal. Di samping mungkin adalah seperti yang kita curigai, mereka punya grand design agar Indonesia ini semakin tunduk kepada klan mereka dengan membangun tokoh-tokoh fiktif di setiap daerah. Dan nanti akan dinarasikan setiap daerah ada tokoh kami, ada leluhur kami, habaib. Sehingga dia akan membenarkan apa yang pernah dia katakan, bahwa Indonesia itu tidak akan menjadi muslim orang-orangnya, penduduk-penduduknya, dan akan tetap menyembah pada berhala kecuali para habib datang di Nusantara. Buktinya ini, leluhur kami di mana-mana ada. Ini adalah bagian daripada narasi, membangun narasi framing dan menghadirkan bukti-bukti fiktif yang dibikin oleh oknum-oknum habaib ini. Para jamaah semua, untung makar mereka, kelicikan mereka, strategi mereka dibongkar oleh Allah dengan memberi ilham kepada orang-orang yang mempunyai syaja'ah yang tinggi, mempunyai keberanian yang tinggi. Mungkin kalau ilmunya sedikit, tapi keberaniannya tinggi. Maka saya salut kepada beliau-beliau yang mempunyai syaja'ah, keberanian yang tinggi untuk menegakkan kebenaran. Padahal faktanya banyak orang alim dan ulama yang mempunyai ilmu yang sadabrek, yang mempunyai gelar kiai, yang mempunyai gelar gus, macam-macam kitab hafal, tapi tidak berani menegakkan atas apa yang ada di dalam ilmunya. Dia tidak punya keberanian syaja'ah untuk berdiri tegak di marwah kebenaran atas ilmu yang dia miliki. Sehingga komen-komennya pun ngawur mengenai polemik nasab ini, sehingga ditertawakan orang awam. Seolah-olah orang awam itu tidak punya logika, tidak punya pemikiran. Mereka berpikir seolah-olah hanya mereka yang mengetahui tentang isi-isi kitab. Atau dia menganggap jamaah-jamaahnya itu orang-orang yang bodoh, yang siap untuk dicekoi doktrin-doktrin yang tidak benar. Dan karena dia berpikir dia adalah seorang kiai, seorang gus, berharap bisa mempengaruhi daripada jamaahnya. Inilah. Jadi di samping ilmu, maka syaja'ah, keberanian adalah sangat diperlukan. Maka mari kita bongkar makam-makam yang dipalsukan itu. Apabila ada di antara lingkungan saudara-saudaraku semua terindikasi ada makam-makam palsu atau makam yang dipalsukan, segera cari datanya, segera cari informasinya, koordinasikan dengan aparat setempat, masyarakat setempat untuk mengambil tindakan dan beri pencerahan kepada mereka. Dampak jangka panjangnya adalah pengkaburan sejarah terhadap anak cucu kita nanti yang kecil-kecil tidak tahu tentang sejarahnya. Karena dia tidak tahu fakta sebenarnya. Mungkin dia tahu dari buku-buku atau dari narasi-narasi medsos. Ini berbahaya. Maka dari itu, saudaraku semua, mari kita bersama-sama membangun semangat yang sama untuk menjaga marwah Nusantara, menjaga marwah leluhur kita. Hei para muhibin juga, ingat, Anda itu tinggal di Nusantara, Anda lahir di Nusantara, Anda dilahirkan oleh leluhur-leluhur Nusantara. Semestinya Anda membela leluhur-leluhur Anda, bukannya malah membela, membebek, mengikuti daripada orang-orang, kalau dalam bahasa Jawa, orang bengkanani. Orang bengkanani itu orang jauh, yang kita tidak kenal mereka secara hakikat. Karena leluhur mereka adalah leluhur yang terpisah dengan leluhur bangsa kita. Mereka orang asing. Coba, secara logika, kita lebih memilih orang asing daripada memilih leluhur kita sendiri. Itu logika dari mana? Maka para muhibin, sadarlah, gunakan nurani Anda. Saudaraku semua,
ternyata setiap terjadi pembongkaran makam palsu atau penertiban makam-makam fiktif seperti itu, setelah diselidiki secara jauh, itu ujung-ujungnya larinya itu kepada Tuan Besar, Guru Durna. Saya mungkin tidak sebut nama jelasnya, Anda semua sudah tahu siapa yang kita maksud sebagai si Guru Durna. Ya, si Guru Durna ini yang membuat skenario makam-makam palsu itu dari fakta-fakta dan kesaksian-kesaksian yang berada di masyarakat dan kesaksian-kesaksian daripada mantan muhibin yang mereka sudah mendapatkan pencerahan, akhirnya mau membuat kesaksian atas peristiwa-peristiwa terjadinya pemasuhan makam itu. Dan kita sudah menduga bahwa pada ujungnya lari-larinya adalah ke bin Yahya. Ini fakta, bukan mengada-ada, apalagi fitnah yang sering dituduhkan oleh para muhibin bermata gelap, berhati gelap. Mereka selalu menarasikan bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah fitnah. Hai para muhibin, belajarlah dengan fakta dan data. Bukalah mata hati Anda, bukalah pendengaran Anda, bukalah mata indera Anda. Pelajari semuanya, apakah yang kami sampaikan ini adalah fakta, data, atau fitnah. Tidak segoblok itulah kami. Kami tahu juga kalau fitnah itu risikonya bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lagi Anda sering memfitnah atau memframing kami sebagai ahli fitnah, padahal juragan-juragan Anda, doro-doro Anda, dan Anda di dalamnya menjadi jongos-jongosnya, itu adalah sumber dari segala fitnah. Mereka sering berteriak maling, padahal dia malingnya sendiri. Maka dari itu, coba saksikan bagaimana susah payahnya masyarakat Rawasari Pemalang dalam membongkar kuburan-kuburan itu. Karena ternyata kuburan itu juga dicor, sehingga diperlukan alat berat untuk membongkarnya. Dan sekali lagi, yang paling mengejutkan adalah ternyata dalam kesaksian salah satu daripada tokoh tersebut bahwa pembuat makam itu ujung-ujungnya larinya kepada si Guru Durna. Ya, mari kita labeli dia sebagai Guru Durna. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana susahnya proses pembongkaran makam palsu di Rawasari dan bagaimana kesaksian daripada salah seorang tokoh yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan, semoga wawasan Anda terbuka dengan adanya peristiwa-peristiwa ini. Nisannya bertuliskan Habib
yaitu Amir Amir bin Imran sampai dengan Yahya belakangnya Yahya ya. Diyahyakan Yahya kayaknya nikah banyak banget ya. Ini banyak sekali kalau Yahya. Ini saya ceritakan sedikit tentang Mbah Amir ini. Mbah Amir ini dulu dalam masyarakat biasa. Mbah Amir dulu membuat aksesoris kuda, celana kuda, termasuk membuat sepatu kuda, kerajinan dari aksesoris celana kuda. Dan pure orang masyarakat sini dan bukan Arab, bukan kafir, bukan Yaman sama sekali. Kemudian saat ini menjadi bentuk motif Amir. Jadi sukses di pembongkaran ini antara lain dari saudaranya yaitu Habib Taufik sendiri yang namanya adalah Pak Rohman dan Pak Rozak. Ini memediasi membantu kita PWNS ketika dia tuh mengarahkan pada silsilah Robitul Alawiyah yang katanya otentik dan masyhur, tapi ternyata dibantah sendiri oleh saudaranya Habib Taufik. Memang kenyataan yaitu bahwa Habib Amir ini adalah simbah daripada Pak Rohman dan Pak Rozak sebagai orang Ajam, orang asli desa. Akan mengekspos makam yang ada di Rawasari ya, Kecamatan Ulu Jambi, Kabupaten Pemalang yang kemarin sudah 1 minggu dibongkar, dan kita akan melaporkan perkembangan pada hari ini, tepat hari ke-8 karena kemarin pembongkaran hari Senin, terus ini sudah hari Selasa, maka ini melaporkan hari ke-8-nya. Situasi kondisi dari makam tersebut apakah sudah 100% ataupun belum. Makam ini tembok-temboknya sudah semua hilang ya, tinggal tiang-tiangnya yang belum dengan lantainya yang masih bata-bata, tapi keramiknya ini sudah hilang semua, tinggal diratakan dengan tanah. Kemungkinan ini akan segera akan rampung karena ini sudah selesai semua, sudah kelar semua, tembok-temboknya sudah tidak ada, terus kubahnya juga sudah tidak ada, dan juga tentang makam-makam yang di samping juga masih dirawat. Jadi inilah perkembangan sekarang makam yang kemarin Senin 1 minggu kemarin itu dibongkar karena memang berada di tanah wakaf, dan juga konon katanya makam ini bukan makam Habib ya, makam dari orang biasa. Dari sebagian warga mengatakan bahwasanya kalau Ashikin atau bapaknya itu penjual ayam, sedangkan Pak Amir itu orang aksesoris kuda atau kegiatannya sebagai aksesoris kuda. Wallahu alam, itu keterangan dari warga sekitar yang kita dapatkan informasinya kemarin ketika kita wawancara. Oke, inilah kondisi makam daerah Rawasari yang sekarang ini keramik-keramiknya sudah hilang semua, tinggal diratakan dengan tanah.